Para ibu dan bapak dan para seminaris yang terkasih, selamat pagi. Kita semua merasa bahwa keadaan kita sekarang ini tidak normal. Kita berharap sebenarnya untuk bersama-sama berkumpul di Seminari Menengah Wacana Bakti untuk melampiaskan kerinduan para ibu dan bapak bagi anak-anak yang sudah sekian lama masuk ke Seminari Wacana Bakti ini. Demikian juga tentu bagi para seminaris betapa rindu untuk berjumpa dengan bapak dan ibu. Keadaan tidak memungkinkan dan kita selalu yakin bahwa di dalam keadaan apapun ada rencana Tuhan yang tersembunyi di balik itu. Pada hari ini di dalam perjumpaan saya diminta untuk sekedar memberikan pengantar dalam tema yang berjudul Hidupmu, mu huruf kecil, bermakna bagiku, ku huruf kapital, artinya bagi Allah. Ketika saya merenungkan judul ini, yang saya ingat adalah peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 10 Oktober tahun 2020. Paus Fransiskus menyatakan seorang anak yang meninggal pada usia 15 tahun, namanya Carlo Acutis, menjadi beato. Tentu ini berhubungan dengan peristiwa yang mirip-mirip, maksud saya peristiwa yang sama yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001. Ketika beliau menyatakan sepasang suami istri menjadi beato dan beata bersama-sama. Dan yang beliau lakukan juga pada tahun 2015, menyatakan seorang ibu dan suaminya bersama-sama menjadi orang kudus, santo dan santa. Apa yang sebetulnya mau dikatakan oleh gereja? Sederhana, pertama, membangun keluarga, hidup sebagai keluarga, sebagai suami istri, adalah jalan menuju kesempurnaan kesucian. Kalau pada hari Sabtu kemarin, Paus menyatakan Carlo Acutis yang berusia 15 tahun menjadi beato, yang mau beliau katakan adalah orang muda seusia 15 tahun sudah dinyatakan oleh gereja menjadi beato, selangkah lagi akan menjadi santo, orang kudus. Apa yang istimewa pada Carlo Acutis ini? Pertama, usianya. Usianya baru 15 tahun. Dan yang kedua, gaya hidupnya. Gaya hidupnya adalah seperti anak-anak muda biasa. Suka outing, suka jalan-jalan, dan sebagainya. Tetapi bersama-sama dengan yang biasa terjadi pada orang muda pada usianya, ada satu hal yang sangat istimewa, yaitu dia sangat mencintai Ekaristi. Bahkan dia mengatakan di dalam salah satu ucapannya, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Devosinya kepada Ekaristi bukan main dahsyatnya. Sebagai anak usia 15 tahun dan tentu sebelumnya, dia dikaruniai dengan kemampuan teknologi informasi. Dan dia menggunakan keahliannya di dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung penyebaran devosi Ekaristi. Banyak kata-katanya yang sangat menarik. Misalnya, agak sulit dipahami tetapi sangat indah. Dia mengatakan begini, kita lahir sebagai pribadi yang asli,
Tetapi tidak sedikit orang yang hidup sebagai fotokopi. Aneh kan, fotokopi. Maksudnya apa? Ketika kita lahir, kita dilahirkan sebagai citra Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, kecitraan Allah itu bisa luntur karena berbagai macam arus di dalam kehidupan dunia. Sehingga tidak asli lagi, tetapi menjadi fotokopi. Yang juga sangat menarik adalah ketika dia sakit, kanker darah. Dia mengatakan kepada ibunya, "Jangan khawatir dengan penyakit saya. Saya mempersatukan penderitaan saya dengan penderitaan Kristus, dan penderitaan saya persembahkan bagi Tuhan, bagi gereja, dan bagi paus." Akhir-akhir ini, kuburnya dibuka, jenazahnya masih utuh, berpakaian jaket anak muda, memakai celana jin, sepatunya pun sepatu orang muda. Anak yang 15 tahun usianya, meninggal pada usia 15 tahun, dinyatakan beato. Para ibu dan bapak membangun keluarga, dan seperti dikatakan oleh gereja, keluarga, hidup perkawinan adalah jalan menuju kesucian. Anak-anak para ibu dan bapak yang sekarang masuk di Seminari Wacana Bakti juga sedang mencari jalan untuk mencapai kesucian yang semakin sempurna itu. Saya berharap anak-anak sekalian, kalian masih sangat muda, coba lihat Carlo Acutis. Pada usia yang begitu muda, meninggal sebelum waktunya menurut perhitungan kita, mampu menempuh jalan menuju kesucian itu dan diakui oleh gereja secara resmi sebagai beato. Yang juga sangat menarik dalam hidupnya adalah pengakuan ibunya. Ibunya itu mengatakan begini, sebelum diselamatkan oleh Carlo Acutis, hidupnya itu sebagai orang sekuler. Dia mengatakan dengan jujur, saya pergi ke gereja itu bisa dihitung dengan jari. Waktu komuni pertama, waktu penguatan, waktu menikah, itu saja. Selanjutnya dia tidak biasa pergi ke gereja. Tetapi ketika melihat anaknya, Carlo Acutis itu begitu saleh, ibunya bertobat. Maka ibu itu bisa mengatakan, saya diselamatkan oleh anak saya. Marilah kita yakin bahwa pilihan hidup kita, pilihan hidup para ibu dan bapak sebagai keluarga adalah jalan menuju kesucian itu. Dan anak-anak yang sekarang berada di Seminari Menengah Wacana Bakti sedang mencari jalan itu. Marilah kita doakan anak-anak kita, moga-moga mereka pada waktunya nanti mampu mengambil keputusan yang baik dan benar, memilih jalan, moga-moga tetap memilih jalan menuju imamat sebagai jalan menuju kesempurnaan kesucian. Selamat meneruskan perjumpaan meskipun caranya tidak langsung melalui media online ini. Tuhan memberkati.